Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah ma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjalani puasa yang keempat ini dimudahkan dan diberikan kelancaran sampai di akhir Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan lainnya di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh di dunia ini. Semoga amal ibadah kita dari mulai akhir balik sampai nanti ajal menjelang, sampai kita maut, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, panutan kita, idola kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku sebagai umatnya, tetapi juga kita ingin diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di As-Siddiqiyah TV dalam tausiah online Ramadan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pahala tarawih. Namun kita mulai beranjak dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berdiri dilandasi dengan imanan wa ihtisaban, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berangkat dari hadis ini bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan. Maksud berdiri di sini adalah ada yang mengatakan qiyamu Ramadan, ada yang mengatakan qiyamul lail, ada juga yang mengatakan sholatut tarawih. Populer di negara kita dengan sebutan sholatut tarawih, yaitu sholat tarawih. Barang siapa yang mendirikan qiyamu Ramadan atau qiyamul lail atau sholat tarawih dilandasi dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan yaitu ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Juga bukan hanya sampai di situ, kaul ulama mengatakan walillahi utaqa'u minan nari fi kulli lailatin min layalil Ramadan. Orang yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan sholat-sholat malam, maka akan dibebaskan dari api neraka di setiap malamnya daripada bulan-bulan Ramadan. Berangkat daripada hadis tadi. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi Nabi Muhammad SAW ingin mengajak kita, menyerukan kepada kita sebagai umatnya untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, yaitu dengan aktivitas sholat. Apakah itu qiyamul lail, apakah itu qiyamul Ramadan, atau apakah itu sholat tarawih. Maksud daripada qiyamul lail dalam hadis tadi, Imam Nawawi mengatakan adalah sholat tarawih. Nah, kalau kita mengisi daripada malam bulan suci Ramadan dengan aktivitas ibadah kita, yaitu dengan sholat-sholat sunnah di malam hari bulan Ramadan, maka ada dua yang akan kita peroleh. Yang pertama, ampunan dosa yang lalu. Yang kedua, akan dibebaskan daripada api neraka. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu istimewanya bulan Ramadan ini sehingga Nabi mengatakan lebih mengesankan, lebih terkesan dalam hadisnya tadi bahwa wahai umatku, wahai segenap manusia, marilah hidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan sholat, karena ada balasan yang sangat luar biasa, yaitu ampunan dosa dan dibebaskan daripada api neraka ini. Di malam hari itu, apakah kita hidupkan selepas kita sholat isya, ataukah kita potong-potong setelah selesai isya, ataukah di pertengahan malam, ataukah akhir di pertiga malam. Yang penting daripada sholat isya sampai dengan mau masuknya fajar shodiq, mau melaksanakan sholat subuh, itu bagaimana kemampuan kita. Yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai meninggalkan malam bulan Ramadan begitu saja dengan tertidur lelap, dengan aktivitas yang tidak ada artinya. Daripada itu, lebih baik kita isi bulan Ramadan tersebut di malam harinya dengan aktivitas kita melaksanakan sholat-sholat sunnah, sehingga kita termasuk orang yang qiyamul lail, qiyamul Ramadan, atau sholat tarawih, sehingga kita ada harapan mendapatkan dua konsekuensi tadi, yaitu ampunan dosa dan mendapatkan dibebaskan daripada api neraka nanti. Jadi setiap malamnya Allah itu, kalau bahasa kita itu broadcast, bahwa setiap malam itu katakanlah ada 1000 orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Tetapi kita manusia yang ada di bumi ini tidak mengetahui dan tidak mendengarnya, hanya para malaikatnya saja yang mengetahui dan mendengarnya. Setiap hari itu ada pembebasan orang-orang daripada api neraka. Nah, kalau kita melakukan dan melaksanakan ibadah qiyamul lail, menghidupkan di malam-malam Ramadan dengan sholat, maka harapan kita termasuk daripada catatan-catatan yang dibebaskan daripada siksa api neraka. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah qiyamul lail, qiyamul Ramadan, dan sholat tarawih. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah fadhailut tarawih, keutamaan atau pahala-pahala keutamaan yang diperoleh daripada sholat tarawih. Di dalam kitab Duratun Nasihin pernah dijelaskan bahwa sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya tentang keutamaan atau fadhail daripada orang yang melaksanakan sholat tarawih. Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, di malam pertama, yaitu yakhrujul mu'minu min dzanbihi fi awali lailatin kayomi waladhu ummuhu. Orang yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, yaitu dosa orang mukmin yang melakukan tarawih tersebut akan keluar seperti ketika ibunya melahirkan dia ke dunia. Apabila kita melaksanakan
sholat tarawih malam pertama, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diibaratkan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Selanjutnya di malam yang kedua, fil lailati tsaniyati yughfaru lahu wa li abawaihi in kana mu'minain. Pada malam kedua, apabila orang tersebut itu melaksanakan sholat tarawih, maka orang yang sholat tarawih akan diampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tua tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak kita orang yang beriman, mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, kita melaksanakan malam keduanya sholat tarawih, insya Allah dosa kita diampuni dan dosa kedua orang tua kita diampuni. Lalu di malam yang ketiganya adalah yunadi malakun min tahtil arsi istinafil amala ghafarallahu ma taqaddama min zambika. Pada malam ketiga, apabila kita melaksanakan sholat tarawih, malaikat di bawah arsy berseru, mulailah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Itu apabila kita melakukan sholat tarawih di malam yang ketiga. Selanjutnya keutamaan ketika kita telah melaksanakan sholat sunat tarawih di pada malam bulan Ramadan di malam yang keempat adalah wa fil lailatir rabi'ati lahu minal ajri mislu qira'atit taurati wal injili waz zaburi wal furqan. Pada malam keempat dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang yang membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Pada malam tadi, malam keempat, jika kita ikut menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tarawih, maka kita mendapatkan keutamaan di malam keempat sholat tarawih tersebut sebagaimana orang yang pernah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kita belum pernah tahu bagaimana isi kitab Zabur, kita belum pernah mendengar dan mengetahui isi daripada kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Tetapi ketika kita melaksanakan sholat tarawih pada malam yang keempat, itu kita mendapatkan pahala sebagaimana sudah dicatat sebagai orang yang pernah membaca kitab-kitab tersebut. Padahal kita belum pernah mengetahui kitab-kitab yang terdahulu, yang masih original, yang masih murni asli, itu kitab suci oleh para nabi terdahulu. Padahal kita belum tahu apa isinya, bagaimana kandungannya, tetapi kita mendapatkan pahalanya dari kitab-kitab tersebut. Nah, nanti malam kita memasuki daripada malam kelima bulan Ramadan. Setelah kita nanti berbuka puasa, lalu kita sholat maghrib dan kita laksanakan sholat isya berjamaah. Setelah itu kita ba'diyah dan dilanjut dengan sholat tarawih. Apabila malam nanti kita melaksanakan sholat tarawih, apa keutamaan pahala yang kita dapat raih di malam yang kelima tersebut? Wa fil lailatil khamisati a'tahu Allahu ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Subhanallah, apabila kita nanti malam ini melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan tujuan imanan wahtisaban, landasan kita iman dan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, di malam kelima tersebut Allah memberikan pahala seperti seorang yang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, dan di Masjidil Aqsa. Mungkin di antara kita sebagian banyak yang belum pernah ke sana, belum pernah ke Madinah, belum pernah sholat di Masjid Nabawi, dan belum pernah sholat di Masjidil Aqsa. Ketika kita malam kelima mampu melaksanakan dari awal sampai akhir sholat tarawih, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, maka pahalanya sudah kita dapatkan sebagaimana kita sholat di Masjidil Haram,
di Masjid Madinah dan di Masjidil Aqsa. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak fadilah-fadilah dan pahala-pahala ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Tetapi mungkin tidak semua yang bisa saya dapat sampaikan dari malam pertama sampai malam ke-30. Terakhir mungkin hanya di malam yang ke-6. Apabila kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-6, wa fil lailati sadisati atahullahu ta'ala thawaba man tafa fil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wa madrin. Apabila kita melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam yang ke-6, Allah memberikan pahala seperti pahala malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, dan setiap batu dan tanah pun memintakan ampunan untuknya. Ini keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, penghulunya daripada bulan-bulan yang lain. Ketika bulan itu jumlahnya ada 12, maka yang 11 pemimpinnya adalah bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang sangat penuh keberkahan, ampunan dosa, semua dilipat gandakan, maka sangatlah rugi bagi kita yang tidak bisa menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya bahwa berangkat dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan, mendirikan sholat pada malam bulan Ramadan landasannya iman dan ihtisab, pertama mendapatkan ampunan dosa, yang kedua terbebas daripada api neraka, yang ketiga setelah dia sholat isya dan menghidupkan malam dengan sholat tarawih, maka keutamaan-keutamaan yang tadi sudah saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa peroleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Khudz ma shafa wa da'ma qadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.